Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan pemeriksaan fisik KK2 nefrologi. Pada pemeriksaan fisik ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada orang dewasa, itu pada bagian ginjal. Seperti kita ketahui, bagian ginjal ini adalah dilakukan pada regio abdomen. Tapi sebelumnya, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, kita harus melakukan perkenalan pada pasien, menanyakan identitas pada pasien, lalu melakukan inform consent, apa yang akan kerjakan pada pasien tersebut dan apa tujuannya. Setelah pasien mengizinkan, maka kita akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik tersebut. Kita mulai pada pemeriksaan fisik pada regio abdomen. Seperti biasanya pada pemeriksaan fisik selalu kita mulai dengan inspeksi. Pada inspeksi kita lihat dahulu yaitu pada regio abdomen. Pada inspeksi yaitu apakah dapat kita lihat apakah terlihat adanya deformitas atau adanya benjolan atau massa pada abdomen yang menonjol. Terus apakah ada perubahan warna, misalnya ada peradangan atau warna kemerahan pada abdomen tersebut. Terus juga selanjutnya kita bisa melakukan palpasi. Palpasi terutama kita lakukan ditujukan untuk pemeriksaan organ ginjal. Pada palpasi yang namanya pada pemeriksaan ginjal itu namanya palpasi manual. Kenapa dinamakan palpasi manual? Yaitu kita melakukannya dengan kedua tangan, jadi namanya manual. Jadi ginjal itu terletak pada organ retroperitoneal atau di belakang. Normalnya ginjal tersebut tidak teraba. Jadi apabila teraba kita bisa berkesimpulan bahwa memang ginjal tersebut membesar atau ada sesuatu yang membuat teraba, misalnya ada tumor di bagian ginjal tersebut. Pada pemeriksaan manual, langkah-langkahnya yaitu pertama kita meletakkan tangan kiri kita di bawah arkus poste belakang, lalu itu kita taruh sebagai landasan. Terus tangan satu lagi kita letakkan juga di daerah bawah arkus poste yang sebelah kanan. Ini misalnya kita lakukan pada sisi kanan. Jadi pada pemeriksaan palpasi manual ini salah satu tangan itu bersifat sebagai landasan, dengan tangan satu lagi kita akan menekan ke bawah Jadi kalau misalnya dia ada teraba pembesaran, bisa kalau kita tekan maka ginjal tersebut biasanya akan terdorong ke tangan yang di bawah sebagai landasan. Itulah yang disebut namanya balut teman positif. Jadi jika memang ginjal membesar, kita bisa meraba sebagai balut temannya positif. Dan itu bisa kita lakukan bergantian. Jadi misalnya tangan yang di atas sebagai landasan, tangan yang di bawah itu yang misalnya menekan itu akan teraba pada tangan yang di atas. Itu kita sebut sebagai balut teman positif. Dan juga kita sekaligus kita lihat pas saat lagi melakukan penekanan itu apakah terdapat nyeri atau tidak pada daerah yang ditekan. Kalau pada sisi satu lagi dari sama aja. Jadi prinsipnya kita melakukan landasan tangan satu sebelah kiri, yang kanan di sini juga bisa. Jadi kita melakukan penekanan. Jadi di sini misalnya kita tekan di nahan, ini kita tekan di nahan. Jadi bisa bergantian. Kalau misalnya teraba ada suatu ayunan benda atau massa, itu kita sebut sebagai balut teman yang positif. Itu yang namanya pemeriksaan palpasi manual. Itu juga pada pemeriksaan organ ginjal yang kita nilai juga adalah biasanya adakah nyeri ketok pada pada sudut costo vertebra. Jadi biasanya untuk melakukan tindakan itu pasien bisa kita suruh posisi duduk Ini mungkin susah posisi duduk cuman kadang-kadang pada saat pemeriksaan fisik itu bisa aja pasien susah posisi duduk Mungkin pasiennya bisa kita
miringkan gitu ya. Pas kita miringkan itu biasanya tetap tangan kiri kita itu kita letakkan pada sudut postur vertebra ya, vertebra, dan tangan satu lagi itu membentuk tinju dan kita melakukan ketokan pada di atas tangan kiri tersebut ya. Kita akan melakukan pemeriksaan dari ketok pada sudut postur vertebra ya. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat apakah ada peradangan pada daerah ginjal atau tidak. Jadi yang menyebabkan nyeri pada sudut postur vertebra itu bisa aja misalnya ginjal itu mengalami peradangan ya, atau nefritis, atau misalnya ada peradangan yang disebabkan oleh karena batu juga bisa. Jadi peradangan itulah yang menyebabkan nyeri. Nah, jadi tangan sebelah kiri kita sebutkan diletakkan di sudut postur vertebra, misalnya yang ekstra. Nah, tangan kanan kita untuk tinju dan kita ketok ya di tangan kiri tersebut. Jadi apabila misalnya memang ada peradangan, biasanya pasien akan mengeluh nyeri. Pada yang satu lagi juga bisa kita lakukan sama. Kita letakkan tangan kiri kita pada sudut postur vertebra, tangan kanannya diketok di atasnya. Apabila pasien mengeluh nyeri, berarti ada peradangan pada daerah tersebut yang merupakan proyeksi dari organ ginjal. Selanjutnya juga kita bisa lakukan penekanan pada daerah suprasimfisis ya, atau simfisis pubis, atau di sini lakukan penekanan daerah sini yang bisa apabila dia teraba nyeri ya pada daerah suprapubis ini, bisa berarti dia ada peradangan yang bisa disebabkan oleh karena infeksi pada vesika urinaria, atau bisa kita juga sebut sebagai sistitis ya. Jadi misalnya di daerah suprasimfisis, jadi kita ketahui daerah simfisis pubis bisa kita raba. Nah, biasanya di atas tulang simfisis itulah kita melakukan penekanan ya. Nah, apabila nyeri, kita interpretasikan sebagai kemungkinan dia mengalami peradangan vesika urinaria atau sistitis. Baik itu bisa disebabkan karena infeksi atau bisa karena ada batu yang menyebabkan infeksi. Terus kita melakukan auskultasi. Pada pemeriksaan auskultasi kita bisa kita bisa dengarkan adanya fluid ya. Fluid itu misalnya pada aorta abdominal ya. Fluid itu bisa adanya gejala dari turbulensi pembuluh darah atau aliran darah pada aorta abdominal yang bisa disebabkan oleh stenosis dari arteri renalis. Jadi misalnya teraba fluid pada abdomen, kita bisa curiga adanya stenosis arteri renalis yang mungkin bisa kita pastikan dengan pemeriksaan Doppler pada USG. Nah, jadi saat ini kita melakukan pemeriksaan auskultasi pada organ-organ yang berkaitan dengan nefrologi. Jadi pada auskultasi kita bisa melakukan auskultasi di daerah abdomen. Apabila terdengar fluid di daerah abdomen tersebut, yang berarti ada turbulensi di sekitar aorta abdominal atau dalam aorta abdominal, kita bisa menduga adanya stenosis arteri renalis. Nah, dugaan tersebut bisa kita pastikan dengan pemeriksaan penunjang misalnya berupa USG Doppler pada arteri renalis untuk melihat apakah ada stenosis atau penyempitan. Nah, saat ini kita akan beralih ke pemeriksaan urogenital ya. Urogenital ini. Ya. Sekarang setelah selesai kita melakukan pemeriksaan pada organ ginjal dan daerah sekitar abdomen, sekarang kita beranjak kepada pemeriksaan pada organ urogenital, yaitu pada laki-laki, yaitu
Seperti biasa kita awali dengan pemeriksaan inspeksi. Yaitu pada inspeksi kita lihat secara keseluruhan, misalnya pada organ penis, ya, apakah ada deformitas, ya, misalnya tumor, ya, atau berupa ulkus, ya, atau luka pada penis tersebut, ya, dimana adanya ulkus, ya, bisa merupakan tanda-tanda adanya penyakit menular seksual, ya. Terus bisa aja kita lihat pada breposium apakah ada discharge, ya. Discharge itu bisa juga ada tanda adanya penyakit menular seksual, ya. Nah, terus juga kita lihat misalnya pada inspeksi pada yang lain, misalnya pada skrotum, apakah terjadi perbedaan bentuk, ya, dan ukuran misalnya pada skrotumnya, ya. Nah, kalau misalnya ada perbedaan bentuk, bisa saja tanda-tanda adanya infeksi atau mungkin ada suatu tumor. Pada palpasi bisa kita melakukan perabaan, ya. Perabaan kita lihat apakah perabaan teraba keras atau tidak, ya. Bisa teraba keras, bisa ya ada tanda-tanda fibrosis, ya, pada penis, ya. Terus bisa juga kita lakukan penekanan, misalnya ada breposium keluar discharge atau tidak, ya, pada penis tersebut. Terus pada skrotum kita bisa melakukan perabaan, ya, apakah ada teraba nyeri tekan, ya, atau tidak, ya. Kalau nyeri tekan bisa ada tanda infeksi. Terus pada testis bisa juga kita lakukan perabaan secara pelan-pelan, apakah testis di dalam itu ada perbedaan ukuran atau tidak, ya. Terus apakah teraba nyeri atau tidak testis jika diraba, ya. Nah, juga apakah teraba bagian yang keras pada testis tersebut, ya. Saat kita melakukan perabaan, apabila dia teraba keras bisa merupakan mungkin adanya tanda-tanda tumor atau keganasan pada testis. Dan juga bisa melakukan pemeriksaan transluminasi, ya. Transluminasi itu dilakukan dengan senter, ya. Biasanya kalau ada orkitis, ya, biasanya pada transluminasi itu kita tidak bisa jelas melihat, tidak ada bayangan misalnya, ya, ada orkitis. Nah, terus setelah palpasi, kalau perkusi kita mungkin tidak terlalu banyak melakukan perkusi misalnya pada genital, ya. Pada auskultasi juga mungkin tidak, ya. Jadi yang terutama pada inspeksi dan palpasi, ya, kita banyak melakukan pemeriksaan pada daerah urogenital, ya. Yang merupakan kelainan pada daerah urogenital itu yang paling kita sering temukan yaitu adanya infeksi, ya, atau adanya tanda-tanda tumor atau keganasan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.